Hai semua, aku sering mendengar cerita tentang doppelganger. Begitu ya menyebutnya. Atau pakai istilah aku aja ya. Aku sering menyebutnya membo-membo. Istilah untuk menyebut kembaran orang lain. Kembaran dalam tanda kutip. Di tahun 2009, aku mengajar sebagai guru les di daerah Surabaya Timur, di perumahan elit dekat kampus Katolik yang cukup ternama di Surabaya. Keluarga tempat aku les ini punya 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka punya guru les masing-masing. Koko anak pertama les dengan Miss Intan, Meme anak kedua les denganku, dan si bungsu Titi les dengan Miss Linda. Keluarga Cindo ini sangat humble, mulai dari papa, mama, bahkan anak-anak mereka ini sangat ramah. Termasuk kami, walaupun bukan guru les mereka. Rumahnya ini di klaster belakang, ya nggak belakang banget sih, tengah-tengah lah, dari gapura perumahan. Ya walaupun tidak sebesar di area depan, tapi juga tidak bisa dibilang sederhana. Karena jam les kami yang berbeda, jadi kami sangat jarang bertemu. Bertemu pun ya hanya sekedar say hello aja. Hingga suatu hari, akhirnya kami bertiga berjodoh. Warung bakso dan jus jumbo dekat kampus Katolik adalah tujuan kami melepas penat sejenak sebelum lanjut ke tempat selanjutnya. Dan di sanalah cerita ini mengalir. Dimulai dari aku ya. Kala itu hari Kamis dan cuaca sedang tidak bersahabat. Hujan yang cukup deras sehingga aku datang terlambat sekitar 20 menit. Harusnya mulai jam 5 sore, aku harus mulai jam 5.20. Setengah jam kemudian aku pamit pada Meme untuk ke kamar mandi. Meme bilang kalau kamar mandi yang biasanya aku pakai sedang rusak. Jadi aku harus pakai kamar mandi di area belakang. Kamar mandi yang biasa aku dan guru-guru lain pakai itu ada di antara kamar Meme dan Koko. Jadi pintu kamar mereka ini berhadapan dan di antara itu ada kamar mandi yang biasa kami para guru les ini gunakan. Dan mungkin untuk tamu kali ya. Untuk ke kamar mandi belakang, aku harus ngelewatin kamar Koko, meja makan kaca dengan kursi 4 atau 5 ya waktu itu, aku lupa. Ada wastafel di pojok dekat dengan pintu geser. Dan ada tangga ke lantai 2. Setelah melewati pintu geser, itu akan terlihat kolam ikan kecil. Nah, di sebelah kanan kolam ikan ini ada dapur. Kamar mandinya ada di sebelah kiri. Saat aku menuju pintu geser, aku lihat Koko sedang cuci tangan di wastafel pojok dekat pintu geser itu. Aku sapa, namun gak ada jawaban. Aku gak terlalu mikir sih, karena kebelet yang gak bisa aku tahan. Setelah 10 menit, kurang lebih 10 menit, aku keluar dari kamar mandi. Waktu aku mau balik ke kamarnya Meme, aku lihat Koko nih masih cuci tangan di sana. Aku batin, lah arek iki kok gak mari-mari wis tangane. Kalau dalam bahasa Indonesia itu lah anak ini kok gak selesai-selesai cuci tangannya.
Teringat nggak ada jawaban tadi waktu aku mau ke kamar mandi, ya udah aku langsung meluncur aja tanpa menegur lagi. Waktu di kamar Meme aku tanya, Koko ndak les ya? Kok dari tadi cuci tangan ndak selesai-selesai? Tanya aku penasaran. Hah? Koko ndak les, Miss. Dari tadi belum pulang, ada kegiatan di sekolah katanya. Jawaban Meme yang membuat bulu kuduku langsung berdiri semua. Rampung belajar, Meme ngantar aku keluar karena harus buka dan tutup pagar. Ini adalah aturan dari orang tua mereka. Tuh Miss, Koko belum pulang, mobilnya belum ada di garasi. Celetuk Meme. Aku merinding lagi dan langsung pamit pulang. Cerita kedua dari Miss Linda. Sebelum aku bercerita kisah Miss Linda, untuk Koko ini waktu itu sudah SMA ya, kelas 1 kalau nggak salah. Untuk Meme ini masih kelas 5 SD, dan untuk Titi kelas 2 atau kelas 3 waktu itu. Oke, lanjut ke cerita Miss Linda. Miss Linda les di kamar Titi yang ada di lantai 2. Kasusnya sama, ingin ke kamar mandi. Karena pakai kamar mandi di lantai bawah, maka Miss Linda harus turun. Ketika keluar dari kamar mandi, dia lihat Koko yang berdiri ngeliatin kolam ikan. Jadi posisinya Koko nih menghadap kolam ikan dan memunggungi Miss Linda. Miss Linda nggak negur, karena kalau menegur harus sedikit bersuara keras ya, jadi agak sungkan. Dia langsung jalan ke atas. Waktu pengen buka pintu, tangannya masih di pegangan pintu, ada suara yang panggil. Miss Linda dari mana? Miss Linda langsung berdiri tegap. Ya dia memang posisinya berdiri sih, cuman ini tegak. Matanya agak melotot dan terdiam. Miss Linda, are you okay? Tanya suara itu lagi. Akhirnya Miss Linda balik dan ngomong, Koko, kamu dari mana? Aku dari sana, Miss. Jawab Koko yang nunjuk salah satu ruang dengan pintu tertutup. Koko ndak dari kolam ikan? Tanya penasaran Miss Linda. Ndak, dari tadi Koko di sana, ini baru mau turun ambil minum. Tegas Koko. Miss Linda hanya ngangguk dan langsung masuk ke kamar Titi dengan pikiran yang sudah berkelana kemana-mana. Cerita Miss Intan lebih buat shock lagi. Waktu itu lagi musim ujian akhir semester, jadi jam lesnya ditambah. Harusnya selesai di jam 5, kami nambah 1 jam, jadi selesai di jam 6. Kondisi mau maghrib waktu itu ya. Kondisi di rumah itu hanya ada anak-anak dan kami para guru les. Kisah yang berulang lagi, Miss Intan pamit kamar mandi. Dia menggunakan kamar mandi tamu yang di antara Koko dan Meme itu. Di antara kamar mereka ya. Setelah selesai dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi, dia ngelihat Koko lagi makan mie goreng instan ya, di meja makan kaca. Loh, Koko tumben makan mie waktu lagi les? Tanya mie instan. Lagi dan lagi Koko hanya diam dan tetap ngelanjutin makannya. Miss Intan cuman geleng-geleng kepala dan ngomong, ya udah kok, kalau udah selesai langsung ke kamar ya. Aku tunggu di kamar aja.
Begitu buka pintu kamar, Miss Intan langsung melongo dan mangap. Iya, mangap. Karena dia lihat Koko lagi ngerjain tugas di kamar. Koko udah selesai makan mie-nya? Tanya Miss Intan yang akhirnya bisa bersuara. Hah? Mana ada makan mie, Miss? Dari tadi aku ngerjain soal fisika sampai pusing kepalaku, keluh Koko. Miss Intan langsung nengok dan ngedapetin meja makan itu kosong. Berusaha tetap tenang, masuk kamar Koko dan ngelanjutin les. Kurang lebih 15 menit kemudian pintu diketuk dan langsung dibuka. Terlihat Titi di situ dan ngomel. Koko habis makan mie goreng kok nggak dibersihin? Waktu itu Titi baru saja selesai les dan dari dapur ambil minum. Hah? Opo sih? Kenapa kok dari tadi aku dituduh makan mie? Nyolot si Koko. Ayo ke dapur kalau nggak percaya, ajak Titi. Mendengar keributan di luar, aku sama Meme keluar dong dari kamar. Penasaran nih ada apa. Disusul dengan Miss Linda yang baru aja turun dari anak tangga terakhir. Kami berenam menuju ke dapur. Dan benar saja, ada piring, sumpit stainless, dan sendok bekas makan mie goreng di wastafel. Bahkan panci bekas merebus masih ada di atas kompor. Meme ngomong, loh, bukannya tadi sama Mbak sudah diberesin semua ya? Jadi mereka ini punya pembantu, tapi pembantunya pulang, jadi nggak nginep gitu. Sore pulang balik dan pembantunya ini ketika kami les itu sudah balik. Koko langsung bersumpah demi Tuhan jika bukan dia yang makan mie goreng. Meme dan Titi juga sama, mereka kekeh tidak makan mie goreng. Karena di keluarga mereka ini makan mie instan itu ada jadwalnya. Aku nggak terlalu paham sih jadwalnya gimana. Yang jelas hari itu bukan jadwal mereka makan mie instan. Di antara ketegangan itu aku ngomong dong, ya udah nanti setelah les diberesin ya, biar nggak dimarah mama. Ayo lanjut aja lesnya. Miss Linda udah selesai. Sudah Miss, aku pamit pulang ya semua. Ayo Ti antar Miss Linda ke depan. Jawaban Miss Linda. Aku dan Meme kembali ke kamar, begitupun Koko dan Miss Intan. Titi masuk ke kamar Meme selepas nganter Miss Linda pulang. Takut sendirian katanya. Gak lama, Titi ngerapetin badannya di antara aku dan Meme. Masa setan yang kayak Koko datang lagi? Aku takut, nanti aku mau bubuk sama mama aja. Ucap Titi yang membuat aku sama Meme langsung saling memandang. Aku tanya dong, emang ada begituan Ti? Iya Miss, dulu pernah ada pembantu yang sering lihat Koko, padahal Koko lagi ndak ada di rumah. Waktu sudah menunjukkan bahwa kami bertiga harus berpisah. Selepas membayar, kami menstarter motor masing-masing dan langsung ke tempat selanjutnya sambil bertanya-tanya. Apa iya Koko punya membo-membo? Sekian cerita dari aku. Terima kasih. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com